Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Salah satu hal menarik yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang Avodazara. Kita akan simak salah satu video. Kenapa hal ini menarik? Karena Muslim dan para polemikus Muslim ini mereka sangat latah ketika hal itu terkait dengan Yahudi yang kontra terhadap kekristenan dan mengeluarkan sebuah ungkapan yang menurut mereka itu mendiskreditkan atau membuat kekristenan terlihat seolah-olah sebagai suatu agama yang salah. Salah satunya yaitu tentang Avodazara. Tanpa mau berpikir panjang tentang apa itu Avodazara, tanpa mau meriset tentang bagaimana pandangan rabi-rabi Yahudi yang sekarang ya, rabi-rabi modern, tentang Avodazara, para polemikus Muslim dengan bangganya mengajukan ungkapan itu kepada orang-orang Kristen. Salah satunya yaitu Donditan yang memang mungkin karena memiliki kebencian tersendiri terhadap kekristenan, mendatangkan salah seorang rabi Yahudi yang kemarin baru kita bahas, Tovia Zinger, dan bertanya tentang Avodazara. Dan bahkan di beberapa video saya itu ada komentar juga tentang Avodazara yang menunjukkan bahwa kekristenan adalah Avodazara. Nanti kita akan lihat sebenarnya siapa yang Avodazara sebenarnya. Oke, sebelumnya kita simak dulu video dari Donditan yang bertanya tentang Avodazara kepada Tovia Zinger. Prophets of blessed memory, not just Abraham, but all the prophets. Okay, but you mentioned earlier that Christianity worship Jesus as God. That's why you call them as Avodazara, right? The alien worshippers. Right. In English, can we say this is the idolatry? Yes, that's the exact word that should be used. Okay. Okay, so that means, can we call the Christianity as a pagan? Yes, of course. Okay, thank you very much. It's not just pagan, it's the worst kind of paganism. It's worse. It's worse than Hinduism. It's worse than worshiping Baal. The reason why Christianity is worse than Hinduism is that they worship the true God. Christians believe that the God that created the heavens and the earth is God. But in addition to that, they believe that he has a son. See? So that's the shirk. So therefore, the type of worship that Christians engage in is the worst type of paganism. Now, the word pagan is just an old word that means people who lived outside of the city. But we can use whatever word, but it's idolatry. That's the key point. It's ungodly. Yeah. Okay, that is the most important thing I want to hear from you tonight, anyway. Sure. Oke, itu hal yang paling penting, yang terpenting yang ingin Donditan dengar dari Tovia Zinger. Oke, mari kita lihat bagaimana Donditan menepuk air, tapi dia kecipratan apa yang dia lakukan. Mari kita lihat. Jadi, saudara lihat bahwa Donditan bertanya tentang Avodazara, lalu mengatakan bahwa Rabi Tovia Zinger itu menyebut orang-orang Kristen sebagai Avodazara, atau dengan kata lain penyembahan berhala atau paganisme. Nah, kalau saudara perhatikan situ ada satu ungkapan juga yang menurut saya sangat bodoh dari Tovia Zinger. Kenapa? Dia menyebutkan salah satu hal yaitu tentang anak Allah. Dia mengatakan bahwa mereka orang-orang Kristen percaya bahwa Allah memiliki anak. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kebodohan. Dan dia menyangkali hal itu. Dia menyangkali bahwa Allah bisa memiliki anak dalam artian tertentu. Misalnya seperti kalau kita baca di dalam Kejadian. Kalau dia menolak bahwa Allah bisa memiliki anak dalam artian tertentu ya, dalam artian tertentu, maka dia sebenarnya sedang menghujat siapa yang menulis kitab Kejadian sendiri. Misalnya kita lihat ya. Kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat 22. Di sini dikatakan bahwa maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Jadi Tuhan berkata kepada Firaun,
kepada Musa untuk dikatakan kepada Firaun bahwa Israel adalah anakku. Nah, apakah itu berarti ketika orang-orang Kristen menganggap bahwa Allah memiliki anak dalam artian tertentu, dalam hal penyebutannya sebagai sebuah relasi antara Tuhan dengan umatnya, apakah itu berarti pagan? Berarti sekarang Tovia Singer sedang mengatakan bahwa Musa, kamu itu adalah seorang pagan. Lihat, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jadi sekarang Musa sedang menjadi pagan karena mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Lihat bagaimana Tovia Singer dengan kebodohannya melakukan suatu kesimpulan terhadap keyakinan orang Kristen yang pada akhirnya membuat dia menghujat kitabnya sendiri, yaitu Perjanjian Lama, tapi juga kitab orang-orang Kristen. Orang Kristen. Jadi memang orang-orang seperti ini betul-betul munafik. Oke, kembali kepada Avodazara. Kita lihat apa itu Avodazara. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa Avodazara itu adalah penyembahan berhala. Nah, saudara lihat di sini pengantar Avodazara ini saya kutip langsung dari Sefaria. Avodazara adalah kata Ibrani untuk penyembahan berhala. Ini secara harfiah berarti ibadah asing. Traktat Avodazara membahas larangan orang Yahudi menggunakan benda-benda yang mungkin digunakan non-Yahudi untuk menyembah berhala. Ide utamanya adalah bahwa setelah sesuatu benda digunakan dalam penyembahan berhala, benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh orang Yahudi. Ada banyak bagian dalam Taurat yang secara ketat melarang orang Yahudi menyembah berhala dan meminta mereka untuk menghancurkan salah satu benda yang digunakan dalam penyembahan berhala. Misalnya dan seterusnya, ayat-ayatnya sudah ada. Para rabi melangkah lebih lanjut, lebih jauh dalam larangan-larangan ini dan menciptakan seluruh sistem hukum yang dimaksudkan untuk menjauhkan orang Yahudi dari non-Yahudi. Jadi bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi juga orang-orang di luar Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Islam itu adalah orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Apakah Islam adalah orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Silakan saudara jawab sendiri. Dan praktik penyembahan berhala mereka. Sepanjang sejarah Yahudi, undang-undang ini membantu dalam melestarikan identitas yang berbeda dari orang-orang Yahudi. Namun mereka juga merupakan penyebab utama dalam antisemitisme dengan non-Yahudi sering mencemooh orang Yahudi karena praktik separatis mereka. Nah, Rabbi Menahem Meiri, ini Rabbi Menahem Meiri ya, itu kalau tidak salah namanya Menahem Salomon Meiri. Kalau saya tidak salah, nanti silakan saudara cari sendiri. Seorang komentator Talmud yang tinggal di Provence pada abad ke-14 mengakui bahwa agama Kristen dan Islam tidak sama dengan agama-agama pagan yang ada pada zaman Mishnah dan Talmud. Kristen dan Islam adalah agama monoteistik dengan sistem hukum dan banyak nilai-nilai bersama dengan Yudaisme. Jadi ada kesamaan nilai menurut Rabbi Menahem Meiri, bahwa kekristenan dan Islam itu memiliki nilai-nilai yang sama dengan Yudaisme. Oleh karena itu ia menyatakan bahwa sebagian besar undang-undang mengenai non-Yahudi tidak berlaku untuk anggota agama-agama ini. Rabi lain tidak setuju dengan Rabbi Menahem Meiri. Nah, jadi poinnya di sini adalah Avodazara itu bukan suatu ungkapan hanya khusus bagi orang Kristen, tetapi itu untuk orang-orang non-Yahudi. Itu untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi sekarang pertanyaan untuk Don Dintan, kamu itu orang Yahudi atau non-Yahudi? Kamu itu orang Yahudi atau non-Yahudi? Kalau kamu bukan orang non-Yahudi, maka kesimpulannya kamu adalah seorang penyembahan berhala. Nah, selain itu, Avodazara itu sebenarnya sendiri memiliki perdebatan yang sangat panjang tentang siapa sih sebenarnya yang memiliki memiliki syarat untuk disebut sebagai Avodazara. Bahkan ada salah satu tulisan tentang Islam sendiri apakah bisa disebut sebagai Avodazara. Mari kita lihat. Itu juga di dalam Zefaria.
Misalnya dalam Sefaria itu ada tulisan tentang Does Islam, ini saya sudah langsung terjemahkan. Does Islam have apa tadi saya lupa dia punya judul. Does Islam have the status of avodah zarah? Itu nanti saudara akan menemukan hal itu. Bentar. Saudara akan menemukan jawabannya di situ. Jadi sebenarnya status avodah zarah sendiri itu bukan untuk orang-orang Kristen, tetapi juga untuk orang-orang di luar Yahudi. Sekali lagi, untuk orang-orang di luar Yahudi. Jadi kalau Don Ditan menertawakan orang-orang Kristen karena disebut avodah zarah, sebenarnya dia itu adalah orang bodoh karena tidak mau mencari tahu tentang apa itu sebenarnya avodah zarah terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Nah, kita lihat lagi ada salah satu tulisan karena banyak orang rabi-rabi Yahudi yang mengutip Maimonides untuk menyatakan bahwa Islam adalah, sebenarnya tidak banyak sih, hanya Maimonides kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa avodah zarah itu, Islam itu bukan paganisme. Tapi di satu sisi dia juga menolak, misalnya seperti tulisannya yang ini saya tunjukkan. Satu sisi dia menolak juga untuk para pengikutnya, orang-orang Yahudi, itu membuat suatu pengakuan Muhammad atau melakukan suatu pengakuan iman Muhammad. Artinya bahwa kalau Maimonides sendiri menolak pengakuan iman Muhammad, maka sebenarnya kesimpulannya satu. Islam itu adalah avodah zarah. Jadi Maimonides sekalipun di satu lidahnya dia berkata bahwa Islam itu bukan paganisme atau bukan penyembahan berhala seperti yang dikutip di dalam beberapa tulisannya. Tapi poinnya tuh begini, poinnya tuh adalah Maimonides itu sebenarnya di satu sisi dia menolak, di satu sisi dia mengatakan bahwa Islam itu bukan pagan, tapi di sisi lain dia menolak pengakuan iman dari Muhammad sendiri. Yang artinya kalau kita mau menyimpulkan bahwa Maimonides itu sebenarnya kalau dibaca secara sepintas dia tidak konsisten dengan perkataannya. Karena kalau dia tidak setuju dengan pengakuan Muhammad, maka dengan kata lain dia mengakui bahwa Islam adalah avodah zarah atau penyembah berhala. Bahkan di tulisan yang ini Maimonides surat tentang kemurtadan dia katakan bahwa sebenarnya orang yang lebih baik orang yang mati dalam mempertahankan imannya karena dia akan memiliki suatu hadiah dari Tuhan dibandingkan orang yang melakukan pengakuan terhadap pengakuan Muhammad. Saudara baca sendiri dan saudara silakan terjemahkan. Itulah yang dikatakan oleh Maimonides. Dan kita akan lihat salah satu tulisan lagi. Ini adalah tulisan di Israel di jerusalemherald.com. Di tulisan ini dia memberikan satu pandangan tentang satu kajian tentang apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh Maimonides mengenai Islam atau Rambam itu Islam itu bukanlah penyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh Maimonides. Kita baca ya. Kita lihat sama-sama. Baru-baru ini puluhan baru-baru ini puluhan ribu orang Yahudi dihadapkan tentang suatu masalah tentang mana sebagian besar orang-orang Yahudi Ortodoks arus utama salah informasi dengan secara sepihak sehingga menimbulkan pandangan yang lebih dekat pada pertanyaan apakah Yudaisme menganggap Islam sebagai penyembahan berhala. Topik ini dibahas dalam putusan baru-baru ini tentang hukum Yahudi yang disajikan oleh situs Halacha Yomit, sebuah buletin tentang hukum Yahudi yang didistribusikan kepada hampir 25.000 penerima harian. Yang didasarkan pada keputusan mantan kepala rabi Separadik Ovadia Yosef. Bagian terkait berbunyi sebagai berikut. Mengenai memasuki masjid, Rambam menjelaskan dalam salah satu tanggapannya bahwa orang Ismail. Jadi Rambam dulu sempat dikutip oleh Menahem Ali untuk menyatakan bahwa Rambam itu mengakui Muhammad adalah adalah keturunan Ismail dengan mengutip salah satu tulisan dari Rambam. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail berdasarkan pada sumber-sumber Islam sendiri. Bahkan Rambam juga tidak memberikan salah satu tulisan yang menunjukkan silsilah Muhammad itu berasal dari Ismail. Dia hanya mengungkapkan bahwa Muhammad adalah orang-orang Ismail dalam artian yang negatif.
Ismail tidak dianggap sebagai penyembah berhala. Orang-orang Ismail tidak dianggap sebagai penyembah berhala karena mereka percaya pada Hasem dan tidak ada penyangkalan Hasem dalam agama mereka atau apapun yang seharusnya menyebabkan mereka dianggap sebagai penyembah berhala. Oleh karena itu, kami bersikap lunak dan menjual tanah kami di Israel kepada umat Islam selama tahun Semita atau Sabat berdasarkan proses Heter Mehira. Meskipun dilarang menjual tanah di Eretz Yisrael kepada seorang penyembah berhala, ini karena umat Islam tidak dianggap sebagai penyembah berhala. Itu menurut Maimonides. Berdasarkan hal ini, masjid tidak dianggap sebagai rumah ibadah berhala yang sebenarnya tidak seseorang dapat memasukinya. Seseorang dapat memasukinya sesuai dengan surat hukum. Banyak lulusan sekolah Yahudi Ortodoks Israel membuktikan diajarkan pesan yang sama. Banyak orang Yahudi Ortodoks Amerika juga telah diajari bahwa Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Yudaisme dan bukan menyembah penyembahan berhala. Namun tampaknya pendapat hukum yang hanya didasarkan pada satu sumber atau Rambam sendiri disajikan sebagai posisi arus utama agama yang diterima. Tetapi apa yang sebenarnya telah diperintahkan oleh orang bijak hukum Yahudi selama beberapa generasi dalam masalah ini? Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa pernyataan bahwa tidak ada penyangkalan Hasem dalam agama mereka atau apapun yang seharusnya menyebabkan mereka dianggap sebagai penyembahan berhala sama sekali salah mengartikan pendapat otoritas hukum Yahudi terkemuka. Masalah yang signifikan dan kompleks disajikan secara sederhana dan sebagai hasilnya banyak orang Yahudi yang taat menerima penindasan yang salah yang berkaitan dengan pandangan agama mereka. Sebelum mempelajari topik ini, penting untuk ditekankan bahwa saya dan seterusnya. Jadi, sebenarnya pendapat Maimonides itu adalah pendapat yang minoritas. Itu pendapat yang salah satunya saja. Sedangkan banyak rabi Yahudi itu yang tidak setuju dengan Rambam. Rabi apa atau sebutanlah Rabi Maimonides. Mereka tidak setuju. Karena ada poin-poin penting yang nanti akan kita lihat mengapa sampai mereka tidak setuju dan mereka akan melabeli Islam sebagai avodah zarah. Kita langsung kepada intinya. Jadi penelitian tentang masalah ini yang dilakukan oleh peneliti Menahem Gottlieb dari Yerusalem yang jelas menjabarkan pendapat para sarjana Yahudi terkemuka sepanjang generasi melalui presentasi dan diskusi tentang kata-kata mereka sendiri. Gottlieb menemukan bahwa selama berabad-abad otoritas hukum Yahudi terkemuka yang hidup dalam kontak dengan Islam di negara-negara Spanyol, Mesir, Aljazair dengan jelas menyatakan bahwa Islam dianggap sebagai penyembah berhala. Mari kita lihat yang dikutip di dalam tulisan-tulisan atau diskusi-diskusi para rabi yang menyatakan bahwa Islam adalah avodah zarah atau penyembahan berhala. Dalam membuat putusan ini, para ulama menetapkan 3 praktek penyembahan berhala umat Islam yang diambil langsung dari orang-orang setempat. Yang paling mencolok itu adalah haji ke Mekah. Jadi bagi para ulama atau para rabi Yahudi, mereka mengatakan bahwa haji ke Mekah itu termasuk dalam suatu penyembahan berhala, termasuk melempar batu ke pilar Markolis atau Merkurius, sehingga melestarikan pemujaan yang tepat dari berhala ini di lokasi asli pilar berhala itu. Begitu juga pada hari haji, kita baca aja. Pada hari haji, umat Islam mencukur kepala mereka dan mengenakan pakaian mulus dengan setia meniru penyembahan berhala Kemos. Akhirnya ciri khas muslim yang membungkuk di lantai dalam doa adalah peragaan setia dari sujud sembah orang-orang yang menyembah Baal Peor. Lanjut. Talmud Sanhedrin 60b menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk menyalin metode penyembahan berhala terlepas dari maksudnya. Menggunakan sebagai contoh orang yang melempar batu ke Merkurius, dengan demikian menyembahnya. Penerapan putusan ini kepada umat Islam dikukuhkan oleh Rabbi Nachon Gaon, salah satu otoritas hukum Gaonik dan kepala Akademi Surah di Irak modern dari tahun 875 hingga 882 Masehi. Dia menyatakan, jadi kita melihat orang Ismailit atau orang Arab hari ini adalah penyembah berhala, meskipun dia tidak menyadari bahwa dia menyembah. Jadi meskipun orang-orang Islam atau orang-orang yang mereka sebut sebagai Ismailit ini menyembah berhala, meskipun demikian mereka tidak sadar kalau mereka adalah penyembah berhala. Itu menurut Rabbi Nachson Gaon.
Lanjut, dia lebih lanjut mengutip ajaran Rabi bahwa Mekah adalah salah satu dari 5 tempat di dunia di mana penyembahan berhala berlangsung terus-menerus selama abad ke-11 sampai 12 Masehi. Rabi Migas, ini Rabi atau apa saya? Migas, seperti dikutip oleh Meiri, memutuskan bahwa umat Islam terus berlanjut dalam praktek-praktek orang-orang pra-Islam. Dalam periode waktu yang kira-kira sama, Ibnu Ezra menulis dalam komentarnya kepada kitab Daniel 11:30 bahwa orang-orang Mekah tidak berpaling pada agamanya dalam kurung agama Muhammad sampai dia bersumpah kepada mereka bahwa dia tidak akan menghapus penyembahan Markolis dan tidak perlu untuk menguraikannya. Dalam komentarnya tentang putusan Talmud yang disebut di atas dari Sanhedrin, Rama menetapkan mengenai pilar-pilar Markolis di Mekah bahwa karena penyembahannya adalah dalam melempar, ketika seseorang melempar dia bersalah karena penyembahan berhala. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Tovia Singer itu adalah pendapat yang masih menjadi debat, menjadi perdebatan antara mereka sendiri tentang siapa yang disebut sebagai Avodazara. Bahkan kekristenan sendiri ada rabi yang mengatakan mereka bukan Avodazara. Bahkan Islam sendiri ada rabi yang mengatakan mereka adalah Avodazara. Nah, sekarang bagaimana dengan Tovia Singer sendiri menurut pendapat yang benar, apakah dia Avodazara atau bukan? Kita lihat ketika apa yang menjadi diskusi antara Yesus dengan orang-orang Yahudi sendiri, dan kita akan lihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menolak dia itu adalah Avodazara atau penyembah berhala. Kita lihat Yohanes 8 ayat 48 sampai 49. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Bayangkan, tidak ada nabi yang dapat mengatakan barang siapa yang menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Hanya Yesus yang dapat mengatakan demikian. Kenapa? Karena itu adalah otoritas dia dalam keilahian. Dia adalah Allah itu sendiri. Lanjut. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Dengan siapa? Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia." Sekali lagi, orang-orang Yahudi dikecam Yesus dengan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah. "Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu," ini yang luar biasa. "Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Jadi Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang menolak dia itu adalah para pendusta, karena mereka tidak mengenal Allah seperti Yesus mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah seperti Yesus mengenal Allah. Dan mereka itu adalah pendusta. Orang-orang Yahudi seperti Tovia Singer. Lanjut. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mendengar pernyataan Yesus yang demikian? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, mengapa mereka ingin melempari Yesus dengan batu? Mengapa? Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, menyetarakan dirinya sebagai Allah, mengatakan bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan sebelum Abraham itu ada.
Jadi sekali lagi, orang-orang yang menolak Yesus seperti Tovia Singer, seperti para Muslim, mereka itu adalah avodah zara. Mereka itu adalah avodah zara. Karena kalau kamu tidak menerima Yesus, yang dimana dari Dia kemuliaan Allah dinyatakan, yang dimana di dalam Dia kita bisa melihat Allah, melihat segala kepenuhan Allah di dalam diri Dia, maka dengan demikian kamu telah melakukan penyembahan berhala kalau kamu menolak itu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita tidak menghormati Yesus Kristus, kalau kita tidak memuliakan Yesus Kristus, kalau kita menyangkal Dia sebagai Allah, maka kita adalah penyembahan berhala. Dan Tovia Singer beserta dengan kawannya Dondi Tan yang dengan sangat bangga menghadirkan Tovia Singer yang juga sebenarnya adalah musuh dari Islam sendiri untuk duduk membahas, untuk duduk bercerita tentang kekristenan, menjelekkan kekristenan tanpa disadari bahwa mereka adalah orang-orang yang menjelekkan diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi, avodah zara itu adalah suatu perdebatan yang panjang di dalam Yahudi dan tidak pasti tentang siapa, tapi yang pastinya adalah orang-orang yang disebut sebagai avodah zara menurut para rabi modern itu adalah mereka yang non-Yahudi. Dan kalau Dondi Tan mendatangkan dia lalu ingin mendiskreditkan kekristenan dengan mengatakan kekristenan adalah avodah zara menurut pengakuan Tovia Singer, padahal sebenarnya dia adalah non-Yahudi juga, maka sebenarnya Dondi Tan sedang menghancurkan Islam dari dalam. Oke? Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk saudara-saudara Muslim, saya tetap akan berdoa kepada kalian. Semoga kalian mendapatkan kebenaran yang sejati, mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran yang sejati, supaya kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.